Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kajian kitab Sirah Nabawiyah, yang mana sekarang kita sudah masuk pada temanya, yaitu masuk peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Nah, jadi ini adalah peristiwa yang Rasulullah alami dan termasuk sirah juga. Jadi Rasulullah ini mendapatkan sebuah kenikmatan, tetapi setelah Allah uji. Jadi Allah uji sebelumnya, Rasulullah mendapatkan cobaan, yaitu orang yang menyokong Rasulullah, orang yang membela Rasulullah. Kemudian Allah wafatkan, yaitu siapa? Abu Thalib dan Khadijah. Dua orang ini adalah orang yang Rasulullah sangat cintai, tetapi Allah memang sudah wafatkan karena memang sudah waktunya Allah wafatkan. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap manusia, ya, setiap individu pasti akan menemui ajalnya, pasti akan mendapatkan waktunya, yaitu ajal kematian. Begitupun yang sudah Rasulullah alami, yang ketika Rasulullah dakwah selalu dibela. Rasulullah lama juga bersama Siti Khadijah, kemudian sama Abu Thalib juga lama, dari umur 8 tahun sampai dinikahkan. Kemudian orang-orang tersebut Allah wafatkan. Jadi ketika memang sudah Allah berikan cobaan, Allah kasih tenangkan diri Rasulullah SAW dengan dikasih sebuah kenikmatan, dibuah perjalanan, ya, rihlah ruhaniyah, ya, perjalanan ruhani yang dialami oleh Rasulullah untuk mendapatkan ketenangan hatinya. Setelah banyak orang yang menghina Rasulullah, ketika dua orang ini sudah meninggal dan wafat, yang membela Rasulullah pun semakin berkurang. Tapi Allah tetap menguatkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Isra Mi'raj ini diambil dari dua kata, ya. Jadi ada kata Isra, ada kata Mi'raj, ya. Jadi kalau Isra adalah perjalanan di malam hari. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan pada waktu malam. Kemudian sedangkan Mi'raj adalah artinya naik. Nah, jadi artinya naik adalah Rasulullah itu perjalanannya dari mana? Dari Palestina, dari Aqsa naik ke sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ya, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana dalam ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassamiul basir. Ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah. Rasulullah di sini dikatakan sebagai seorang hamba pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, Rasulullah yang paling mulia pun dikatakan sebagai seorang abdun, sebagai hamba Allah. Dia mendapatkan sebuah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari situ kemudian telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Nah, jadi di sini memang ulama ada yang berbeda pendapat tentang Isra Mi'raj. Sepakat ulama bahwasanya Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, ya. Cuma ada lagi yang berpendapat bahwasanya Rasulullah itu Isra Mi'rajnya dengan ruh saja, ya, dengan ruh saja, tetapi dengan tidak jasadnya, nggak ngikut. Nah, tapi tetap yang paling sahih adalah dengan ruh dan jasadnya. Karena apa? Rasulullah itu ketika berjalan dari Mekah ke Madinah menggunakan buraq.
Istilahnya kalau menggunakan ruhnya saja tanpa buruk pun Rasulullah bisa, istilahnya kita bisa terbang langsung. Jadi makanya ada yang memperkuat di sini bahwasanya Rasulullah perjalanan dengan ruh dan jasadnya karena beliau mengendarai buruk. Jadi bukan dengan tidak menggunakan bukan ruh saja. Tapi kalau memang ruh saja bisa jadi kan bisa terbang kemana saja. Dengan izin Allah dia bisa lebih cepat juga sama. Tetapi Allah membuat kendaraan di sini yaitu buruk. Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah itu berjalan dari Mekah bukan Mekah Madinah, dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruk dengan ruh dan jasadnya. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah tidak mi'raj. Ya, jadi ada yang sepakat bahwasanya Rasulullah ini cuma Isra saja. Ya, sedangkan mi'rajnya itu bisa jadi dengan ruh doang ataupun hanya sebagian ulama tidak sepakat dengan mi'rajnya ini. Tetapi kita tetap sepakat bahwasanya Rasulullah juga Isra dan Mi'raj karena memang di Indonesia kita taunya seperti itu. Ya, jadi kita sepakati saja bahwasanya Rasulullah memang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan Rasulullah cuma sampai Masjidil Aqsa saja, sedangkan Mi'rajnya bisa jadi cuma dengan ruh doang. Ya, itu pun perbedaan ulama dalam menyikapi Isra dan Mi'raj ini. Tetapi kita mengambil ibrahnya karena dalam Isra Mi'raj ini ada pelajaran penting yang dapat kita petik. Ya, bukan perbedaannya yang kita ambil, tetapi bagaimana kita mencari pelajaran yang kita bisa dapat dari Isra Mi'raj. Daripada kita debatin perbedaan antara Isra Mi'raj, Rasulullah cuma Isra saja sedangkan Mi'rajnya enggak, ya jadi jangan berkutat di situ, tetapi kita bagaimana mencari bahwasanya pelajaran dari Isra Mi'raj ini yang lebih penting. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mengutip dari sebuah hadis bahwasanya banyak hadis yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Jadi Rasulullah itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, kemudian para sahabat itu banyak yang meriwayatkan hadis. Lebih dari 10 bahkan 20 sahabat meriwayatkan hadis tentang Rasulullah Isra. Ya, perjalanan di malam hari. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan ini, para sahabat meriwayatkan. Jadi kalau ada 10 sahabat bahkan 20 sahabat meriwayatkan hadis, maka dikategorikan ini adalah hadis mutawatir. Hadis yang sahih, hadis yang sanadnya paling kuat. Karena banyak sahabat yang meriwayatkan. Jadi periwayatan hadis dari Isra Mi'raj banyak. Jadi dari mulai hadisnya yang pendek, kemudian dari ada pula yang hadisnya panjang, dan di sini saya kutip hadisnya yang lumayan panjang karena memang kisah Isra Mi'raj itu banyak ya. Jadi ada cerita dari hadis ini saya kutip dari riwayat dari Anas bin Malik ya. Ya, juga menceritakan kendaraan berupa hewan buruknya juga nanti kita akan bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syaiban bin Furah, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Sabit bin Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraq ya. Jadi hadis ini dari Syaiban bin Furah, kemudian dari Hammad bin Salamah, Sabit Bunani, Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraq ya, didatangkan kepadanya buraq ya. Datangkan kepadaku buraq wa huwa dabatu abyadu tawilun fawqal himar wa dunal baghar. Dan hewan ini berwarna putih. Ya, jadi kalau belum tahu buraq itu warnanya putih. Nah, kemudian panjang, kemudian besarnya fauqal himar, ya. Nah, di atas himar, di atas keledai, kemudian wadunal baghal, kemudian di bawah baghal. Ya, yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Jadi besarnya buraq itu di atas keledai, kemudian di bawah baghal. Baghal itu apa? Baghal itu adalah hewan perkawinan antara kuda dan keledai. Ya, jadi kalau ada perkawinan antara kuda dan keledai maka jadi baghal. Ya, jadi baghal ini maka itu jadi itu namanya hewan baghal. Cuma di Indonesia nggak ada. Ya, mungkin di beberapa daerah yang ada keledainya, jika ada perkawinan silang maka lahirlah baghal. Lahirlah baghal. Jadi besarnya itu antara di atas himar, di bawah baghal. Nah, dan hewan baghal ini adalah hewan yang tidak bisa melahirkan, tetapi dia dilahirkan dari persilangan. Ya, jadi dia dilahirkan dari perkawinan silang antara kuda
antara kuda dan keledai, lahirlah bagol. Kemudian kalau lahir bagol kemudian dikawinkan antara bagol sama bagol, maka dia tidak bisa melahirkan. Itu sudah kodrat yang Allah tentukan. Jadi kalau bagol sama bagol dikawinkan, dia tidak bisa melahirkan. Jadi dia cuma bisa dilahirkan dari persilangan antara kuda dan keledai. Nah, itu hewan bagol. Jadi besarnya sekitar segitu, di atas kuda, di atas keledai. Yadau hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Ya, jadi dari segi pandangannya ketika dia meletakkan kakinya, ya, telapak kakinya sejauh pandangannya. Jadi itu hewan buruk memiliki kecepatan, ketika kita ngelihat ke depan itu langsung sampai, ya, saking cepatnya. Kecepatannya seperti cahaya. Jadi pandangan dia ngelihat ke depan berapa kilo, maka langsung sampai di situ ketika pengen dituju. Ya. Qala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah itu menaiki buraq hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai tibanya Rasulullah datang ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya. Qala farabattuhu bil halaqatil lati yarbita bihil anbiya. Jadi Rasulullah menaiki buraq kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Bahkan diriwayatkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki buraqnya kagak mau dinaiki. Ya, memang buraq ini adalah kendaraannya para nabi. Ya, jadi para nabi itu sebagian Allah kasih kendaraan buraq. Ya, tetapi pada waktu itu dalam riwayat lain Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq lailata usriya bihi musrajan muljaman liyarkabahu fastas'abu alaihi faqala lahu Jibril ma yahmiluka ala hadha fa wallahu ma raqibuka qattu akram ala Allah min qala farfadda arakan. Jadi dari hadis ini adalah bahwasanya ketika Rasulullah didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW hewan buraq di malam melakukan beliau Isra, kemudian buraq itu telah diberi pelana dan tali kendali untuk dinaiki Nabi. Ya, tetapi buraq itu sulit untuk dinaiki karena udah lama mungkin tidak dinaiki sama para nabi-nabi, sehingga pada waktu itu buraq itu nggak mau dinaiki sama Nabi. Kemudian ditegur sama Jibril, faqala lahu Jibril ma yahmiluka ala hadza. Ya, maka Jibril berkata kepadanya, apakah yang telah mendorongmu bersikap demikian? Ya, jadi apa yang sehingga buraq kamu enggak mau menaiki mengendarai Rasulullah ini? Kemudian fa wallahu ma raqibaka qattu akramu ala Allah min. Ya. Kemudian demi Allah, tiada seorang pun yang menaikimu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi ngendarain buraq, tetapi engkau sebenarnya mau ngendarain adalah makhluk paling mulia. Kemudian buraq qala farfadda araqan. Setelah itu buraq mengucurkan keringatnya. Ya, mungkin dia merasa malu, merasa ketika dia adalah akan dikendarai oleh makhluk yang paling mulia, dan yang awalnya buraq tersebut kagak mau dinaiki sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari kalimat berikutnya, farabattuhu bil halaqatil lati yarbita bihil anbiya. Ya. Kemudian buraq tersebut diparkirkan, diletakkan di tempat yang para nabi pun menaruh hewan buraq tersebut, ya, di Masjidil Aqsa. Jadi biasanya para nabi menaruh buraq di tempat tersebut, kemudian Nabi Muhammad pun meletakkan buraq di tempat tersebut. Qala tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain tsumma kharajtu faja'ani Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjidil Aqsa, fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Sudah sampai di Masjidil Aqsa, beliau melakukan salat 2 rakaat. Ya, kita nggak tahu, bisa jadi salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Karena apa? Rasulullah berjalannya di malam hari. Ya, kalau salat wajib nggak ada di situ di malam hari, kemungkinan ada cuma salat isya. Ya, jadi salat 2 rakaat ini bukan salat isya kalau 2 rakaat tentunya. Ya, kalaupun ada mungkin salat subuh. Ya, kalau salat subuh bukan perjalanan Rasulullah di malam hari, tapi perjalanan Rasulullah di pagi hari. Jadi ini Rasulullah kemudian salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu faja'ani Jibril. Setelah Rasulullah sudah salat 2 rakaat, kemudian Rasulullah
keluar. Kemudian faja'ani Jibril, kemudian datang malaikat Jibril, kemudian alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fakhtartul laban. Faqala Jibril alaihissalam ikhtartal fitrah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam ketika Rasulullah bertemu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bertemu dengan Jibril dengan keadaan utuh itu ketika menerima wahyu yang pertama. Kemudian ketika Rasulullah itu mau perjalanan Isra Mi'raj. Jadi benar-benar melihat Jibril itu dalam bentuk yang utuh, bentuk yang sempurna. Ya biasanya kan kalau ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril kadang berbentuk manusia, kadang berbentuk hal-hal tertentu, intinya tidak menampakkan bentuk aslinya. Tetapi Rasulullah dapat ditampakkan, dapat melihat Jibril itu ketika mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, dan mungkin banyak lagi. Salah satunya dua itu adalah pendapat paling kuat, Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril dengan secara utuh. Kemudian malaikat Jibril itu membawa sebuah inak wadah tempat. Yang wadah tersebut ada khamar dan kemudian ada susu. Ada arak ya. Kemudian ada juga susu. Disuruh milih tuh Rasulullah, mau milih khamar apa susu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu, ya. Kemudian dijawab ikhtartal fitrah. Sungguh engkau sudah memilih yang benar sesuai dengan fitrahnya. Jadi Nabi Muhammad memilih susu dengan kemurniannya. Ya, jadi bukan memilih khamar. Walaupun khamar mungkin orang Arab pada waktu itu banyak yang suka, tetapi Rasulullah tetap memilih fitrahnya manusia adalah sebenarnya suka kebaikan, suka dengan kemurnian ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Walaupun pada hakikatnya kita ingin melakukan kemaksiatan, tetapi pasti dalam hati kecil kita juga punya sifat baik dalam diri kita. Oleh karena itu tetap fitrah kita adalah memang awalnya suci. Fitrah kita adalah awalnya murni, ya. Jadi sehingga Nabi Muhammad pun di sini memilih susu. Ketika itu tsumma araja bina ila sama fastaftah Jibril. Faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'ak. Kemudian setelah sudah milih di situ barulah malaikat Jibril dan Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit, ya, Sidratul Muntaha. Langit yang pertama adalah langit di sini adalah ketika ilas sama fastaftah Jibril. Ketika Jibril sampai di langit pertama, kemudian fastaftah Jibril faqila man anta. Ketika sudah sampai di langit pertama, Jibril minta bukain pintu. Kemudian sama penjaga pintu langit pertama, siapa kamu? Ya, baru dijawab, saya Jibril. Faqala Jibril, saya adalah Jibril. Baru dibuka. Kemudian qila wa man ma'ak. Kemudian siapa yang bersama kamu? Qala Muhammad. Kemudian dijawab bahwasanya yang bersama saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'ita ilai. Apakah dia sudah sudah utusan untuk datang kemari? Kemudian qala qad bu'ita ilai. Kemudian dijawab sama malaikat Jibril, dia sudah diutus untuk datang hadir kemari. Kemudian fafutiha lana fa idza ana bi Adam. Kemudian dibukakan pintu langit pertama yang mana di situ ada Nabi Adam alaihi salam. Ya, Nabi Adam alaihi salam di langit pertama farahhaba bi wa da'ali bi khair. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menyambutnya, kemudian dia mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada riwayat lain ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di langit yang pertama. Ya, ketika beliau masuk langit pertama, kemudian Nabi Adam masih duduk di langit pertama. Ya, kemudian sama malaikat Jibril, itu adalah bapak engkau, ya, istilahnya engkong, buyut engkau yang di langit pertama ini, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian fasallim alaik. Kemudian berilah salam kepadanya. Kemudian jawab Rasulullah mengucapkan salam, dijawab sama Nabi Adam alaihi salam waalaikumsalam. Yang mana sebelum itu Rasulullah melihat Nabi Adam ketika menengok ke kanan dia bahagia. Ya, ketika dia menengok ke kiri dia sedih. Ya, jadi di langit pertama itu dia melihat Nabi Adam itu ketika tengok ke kanan merasa senang, tetapi ketika nengok ke kiri dia ngalamin sedih. Maksudnya apa di sini? Jadi ketika Nabi Adam nengok ke kanan dia melihat surga.
Jadi anak-anak keturunan Nabi Adam yang masuk surga, Nabi Adam merasa bahagia. Tetapi ketika dia nengok ke kiri, dia melihat keturunan-keturunan Nabi Adam yang masuk neraka, dia merasa sedih. Nah, jadi kemudian ditanyakan itu kenapa? Itu adalah bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam ketika nengok kanan, dia melihat keturunannya pada masuk surga. Maka ketika ngelihat ke kiri, lihat keturunannya banyak yang masuk neraka. Jadi mengalami sedih juga di situ. Nah, bahkan di langit pertama ini Rasulullah diperlihatkan, ya, digambarkan bahwasanya pada waktu itu ada yang mendapatkan siksaan orang yang mukanya seperti onta, ya. Jadi mulutnya besar. Karena onta kalau mangap lebar. Yang mana onta itu dimasukkan batu yang batu tersebut seperti yang udah dibakar sama api neraka yang begitu panas. Ketika orang tersebut makan, ya, mangap, kemudian jatuh ke bawah sampai ke dubur, bolong langsung. Saking panasnya batu panas tersebut yang dimasukkan ke dalam mulut orang tersebut. Jadi orang tersebut mulutnya seperti onta. Ya, mulutnya seperti onta, kemudian dimasukkan batu yang sangat amat panas, dimakan sampai berulang kali. Makan, kemudian keluar lagi lewat dubur, makan, keluar lagi lewat dubur. Kemudian ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, itu kenapa tuh orang tersebut? Ya, kenapa orang tersebut kok dia makan batu panas kemudian dikeluarin lagi? Kemudian dijawab sama Jibril bahwasanya dia adalah akalal yatama zulman. Dia memakan makanan anak yatim secara zalim. Makanya hati-hati kalau misalnya dari kita ada yang ngurus anak yatim buat yayasan yatim. Tapi di situ kita nggak amanah. Ya, jangan sampai ketika kita menjadi amanah sebagai pemimpin buat anak yatim dari penalangan dana dan lain sebagainya, tapi kita malah mengambil hak-hak mereka, maka disinilah nanti kita akan digambarkan akan memakan batu yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Semoga yang di sini nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Bahkan ada lagi peristiwa lain ketika di langit pertama, bahwasanya ada orang yang menggaruk-garuk dirinya. Ya, jadi istilahnya tubuhnya dilukai dari mulai mukanya, badannya sampai hancur dan berdarah. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa orang tersebut melukai dirinya? Kemudian dijawab sama malaikat Jibril bahwasanya orang tersebut sering gibah. Orang tersebut sering ceritain orang lain. Ya, jadi sering gibah sehingga dia ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia menyiksa dirinya dia sendiri. Sampai benar-benar dia sakit, kemudian mati, hidup lagi, sampai berulang kali. Ya, sampai berulang kali. Kemudian itulah bahwasanya jangan sampai kita suka gibah orang lain. Nah, kalau kita sering gibah orang lain, maka bisa digambarkan seperti yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di langit pertama, dan masih banyak lagi kisahnya yang di langit pertama ini. Kemudian tsumma araja bina ila sama'it tsaniyah. Kemudian langit pertama sudah ketemu Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan berikutnya ke langit kedua. Ya, ke langit kedua fastaftah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril minta dibukakan pintu. Faqila man anta, qala Jibril. Seperti yang pertama. Ditanyakan, siapa engkau? Saya Jibril. Bukain pintu. Kemudian dibukakan sama malaikat penjaga pintunya. Ditanya lagi, kila wa man ma'ak, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad, yang bersama saya adalah Nabi Muhammad. Kila qad bu'ita ilai, apakah dia sudah diutus untuk datang kemari? Kemudian dijawab, qala qad bu'ita, sesungguhnya dia sudah diutus untuk hadir di sini. Kemudian fafutiha lana fa idza ana bibnai khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Nah, kemudian di langit kedua ini Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Ya. Nabi Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Jadi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini ada dua orang sepupuan. Ya. Jadi bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Kemudian sholawatullah alaihima farahaba wa da'awa li bi khair. Kemudian para nabi ini menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa da'awa li, kemudian mendoakan Rasulullah.
Jadi di sini adalah pesan penting bahwasanya setiap nabi ketika dia bertemu saling mendoakan. Ya, istilahnya kan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Isa, kemudian Nabi Adam selalu mendoakan. Itulah sebenarnya Islam mengajarkan adalah kita saling mendoakan. Ketika kita bertemu, ya biasanya orang Arab nih. Dulu ketika saya di Mesir, mujamalahnya panjang. Gimana kabarnya ente, kaifa haluk? Bahkan sambil diselingi dengan doa-doa. Ya, gimana kabar keluarga? Ya, semoga sehat semuanya, anak-anaknya sehat, berkahan dalam keluarga ente dan semuanya. Itu diucapkan. Nah, jadi banyak muqaddimahnya doa-doa ketika orang Arab sesama muslim bertemu. Ya, jadi bahkan kalau kita lagi nelpon nih, ya kalau kita lagi nelpon, kalau misalnya kita pengen nelponnya to the point, tapi ngomong muqaddimahnya itu panjang banget doanya. Ya seandainya kita pengen ngomong sebentar tapi muqaddimahnya panjang banget. Ya karena memang budaya mereka itu saling mendoakan. Jadi ini adalah bentuk bahwasanya seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga tetapi tetap saling mendoakan. Nah, ini adalah bahwasanya pentingnya kita saling mendoakan ketika bertemu. Ketika kita bertemu saudara kita sesama muslim, ketemu adik kita, kakak kita, tetangga kita, ya kita saling mendoakan. Ya, lebih baik lagi kita mendoakan saudara kita tetapi saudara kita enggak tahu. Nah, itu adalah salah satu dalam hadis qudsi, ketika kita mendoakan saudara kita, kemudian saudara kita enggak tahu kalau kita lagi doakan, sesungguhnya itu doa itu akan mengalir dan sebenarnya akan hadir dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau doain jangan sendiri aja. Usahakan kita mendoakan buat sendiri juga, buat orang-orang lain. Ya orang lain, buat anak kita, buat istri kita, buat keluarga-keluarga kita yang mungkin lagi mendapatkan masalah dan lain sebagainya, kita doakan. Walaupun dia nggak tahu ya kita doakan. Kalau dia tahu minta doain sama kita doain juga bagus. Jadi kalau kita mendoakan dia lagi nggak ada, dia nggak tahu, maksudnya dia lagi dalam keadaan tidak tahu, itu lebih utama. Nah, ini di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria yang mereka keduanya adalah sepupuan, ya, bersaudara. Jadi para anbiya itu sanadnya, silsilahnya itu masih bersaudara. Ya, walaupun nanti ada yang nyamping dan ke kanan kiri, mereka itu masih berkaitan, ya, dari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, Musa, kemudian dari satu engkong pun sama, dari satu engkongnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka memang runtutannya turunan para nabi. Kemudian tsumma arajabi ila sama'i tsalisah. Ya, setelah sudah sampai di langit 2, barulah Rasulullah lanjut ke langit ketiga. Fastaftah Jibril faqila man anta, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila wa qad bu'ita ilai, qala qad bu'ita ilai fa futiha lana fa idza ana bi Yusuf. Nah, jadi seperti kalam sebelumnya bahwasanya ketika masuk ke langit ditanya sama penjaga pintu, ya. Begitupun kita kalau lagi nggak ada orang, apalagi kita nggak kenal orang, siapa di luar misalnya, ya, mau cari siapa, misalnya kita nggak kenal, ya, istri kita seorang perempuan atau anak kita, ya, jadi ditanya dulu ada kebutuhan apa, siapa di luar, misalnya dia seorang laki-laki yang tidak kita kenal. Ya, seorang laki-laki yang tidak kita kenal, kemudian di rumah tuh cuma istri kita doang atau anak perempuan kita masih remaja misalnya. Tanya dulu ada kebutuhan apa, baru nanti kalau sudah itu kita bukakan. Ya kalau memang tuh orang yang benar-benar kita nggak kenal, tapi kalau memang masih saudara, masih tetangga, ada orang ucapin salam, kemudian kita jawab, kita lihat oh masih saudara, boleh kita izinkan masuk. Nah, ini adalah bentuk bahwasanya ketika Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW ketika masuk di langit itu izin dulu, ya, izin dulu, kemudian minta buka pintu, ditanya siapa, Malaikat Jibril, baru dibukakan pintu Rasulullah SAW. Kemudian di sini Rasulullah di langit ketiga bertemu dengan faida Nabi Yusuf SAW, bertemu dengan Nabi Yusuf, ya. Jadi di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, idza huwa qad utiya syatral husni farahaba wa da'ali bi khairin. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam adalah u'tiya syatral husni. Jadi Allah memberikan setengah, ya, ketampanan wajah itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setengah ketampanan, kegantengan yang ada di muka bumi ini, setengahnya udah diambil sama Nabi Yusuf. Ya bisa jadi setengahnya lagi sama kita. Ya, tapi udah dibagi-bagi.
Ya, setengahnya lagi sama kita, tapi sudah dibagi-bagi. Udah berapa ribu orang, miliar ya. Setengah itu dimiliki sama Nabi Yusuf sendiri. Ya, Nabi Yusuf saking gantengnya, makanya Allah memberikan u'tiya syatral husni. Ya, jadi Nabi Yusuf mendapatkan setengah ketampanan wajahnya itu dari yang ada di muka bumi. Tapi pada waktu itu saja. Sedangkan kalau dibandingkan sama Nabi Muhammad SAW, lebih lagi Nabi Muhammad di atas itu. Karena Nabi Yusuf cuma dapat setengah, Nabi Muhammad di atas itu. Jadi Nabi Muhammad lebih dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika ketemu sama Nabi Yusuf, farahaba wa da'ali bi khair, sama. Ya, jadi menyambutnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan Rasulullah. Ya, jadi mendoakan Rasulullah. Kemudian lanjut berikutnya, tsumma araja bina ila sama'ir rabi'ah. Sampai ke langit ke-4, kemudian dibukakan pintu sama penjaga pintunya. Ditanya siapa, malaikat Jibril menjawab bersama siapa, dengan Nabi Muhammad. Kemudian baru di langit ke-4 bertemu dengan fafutihalana faida anabi Idris. Kemudian dibukakan pintunya, bahwasanya di situ ada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihissalam farahaba wa da'ali bi khair. Kemudian dikatakan qala Allah azza wa jalla wa rafa'nahu makanan aliyya. Bahwasanya kami telah menempatkan derajat ya, tempat yang mulia buat Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam mendapat tempat yang mulia. Ini salah satu nabi yang Allah tidak wafatkan. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan Nabi Idris alaihissalam ini tidak mati. Jadi beliau itu ketika di dunia sendalnya atau bagian apanya tertinggal di surga sehingga dia nggak mau turun lagi. Nah, jadi ini salah satu nabi yang tidak Allah wafatkan adalah Nabi Idris. Kemudian ada Nabi Isa, ya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini nabi yang Allah tidak wafatkan dan Allah langsung masukkan ke dalam surga. Jadi tanpa wafat, tanpa meninggal, tapi sudah mendapati surga tempat yang sangat mulia. Maka dikatakan wa rafa'nahu makanan aliyya. Ya, jadi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam mendapatkan tempat yang paling mulia. Kemudian kilaman hadza fawtiyalana. Lanjut berikutnya. Kemudian tsumma araja bina ila sama'is sadisah. Kemudian dari langit ke-5, kemudian dilanjutkan dengan ke langit ke-6. Di langit ke-6 di langit ke-5 dulu. Ya, tsumma araja bina ila sama'il khamisah fastaftah Jibril. Ya, di langit ke-5 di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Biharun, ya, dengan Nabi Harun alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'ali bi khair. Ya, jadi sama. Bertemu dengan Nabi Harun, disambutnya, kemudian didoakannya. Kemudian lanjut lagi ke langit ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kilaman hadza Jibril alaihissalam, kila qad bu'ita alaihi fafutilana. Jadi ketika bertemu di langit ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Yang mana pada waktu itu, jadi Nabi Musa ini ketika temu Rasulullah merasa dirinya itu juga kok ada ya orang yang istilahnya umurnya lebih pendek dari saya. Kemudian orang yang umurnya lebih pendek, kemudian dari segi perawakan lebih tinggi Nabi Musa, ya lebih besar dan lain sebagainya, tetapi umatnya lebih banyak. Umatnya yang masuk surga juga lebih banyak. Makanya pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam merasa sedih. Nabi Musa alaihissalam umurnya panjang. Kemudian dia termasuk yang kuat, gagah, perkasa. Ya, istilahnya dia termasuk ya yang paling kuat dah dari para nabi-nabi yang 25 kita hafalin, dan dia termasuk kalau sekali pukul orang bisa langsung mati. Ya. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang istilahnya temperamentalnya lumayan besar. Ketika ada orang yang kagak mau ngikut aturan dari yang sudah Allah wahyukan kepadanya, maka dia akan bersikeras untuk melawannya dengan kekuatannya yang sangat kuat. Dia kalau sekali mukul orang itu bisa langsung mati. Padahal orang-orang Bani Israel pada waktu itu juga kuat-kuat. Nah, jadi nabi yang diutus pada waktu itu adalah nabi yang kuat, dan orang yang pada waktu itu adalah juga orang-orang yang kuat. Jadi kalau dibandingkan, Nabi Musa itu merasa sedih karena melihat umatnya Nabi Muhammad kan lebih kecil
Dari segi umurnya pendek, dari segi badannya pun tidak sebesar dari umat-umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi, dan bahkan umatnya pun banyak yang masuk surga. Sedangkan umatnya Nabi Musa banyak yang jadi ahli sihir. Ya, jadi tidak seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia merasa sedih. Ya, bahkan dia pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad juga. Jadi para anbiya lainnya pun pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut setelah sudah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fafutiha lana faida Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musdidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitil Ma'mur. Ya. Baitil Ma'mur ini apa? Ada yang mengatakan para ulama Baitil Ma'mur ini adalah seperti Ka'bah. Ya. Jadi seperti Ka'bah tetapi adanya di langit 7 tempat Nabi Ibrahim tinggal. Nah, jadi di langit ketujuh ini ada Baitul Ma'mur atau istilahnya ada Ka'bah yang di langit ketujuh, dan Nabi Ibrahim lagi bersandar di Ka'bah tersebut. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi tsumma dhahabi ila sidratil muntaha. Yang mana di Baitul Ma'mur ini adalah huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfi malakin. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Dan 70.000 malaikat itu mereka tidak akan kembali lagi. Jadi misalnya para malaikat udah masuk ke masjid ini, nggak akan keluar lagi dari masjid ini. Sehari 70.000 malaikat. Bayangkan kalau kita hitung manusia sehari paling lahir berapa ratus sih atau berapa ribu. Sedangkan malaikat itu 70.000 satu hari yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, saking banyaknya malaikat. Ya, jadi saking banyaknya malaikat ini menandakan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, jadi malaikat itu dibentuk dari cahaya. Ya, jadi cahaya itu tidak bisa memadati sesuatu. Contohnya nih lampu deh. Ya, lampu ini kalau kita banyakin, ya, dia tidak akan memadati tempat. Karena apa? Cahaya itu bukan benda padat. Ya, walaupun banyak dia tidak akan memadati sebuah tempat. Tetapi dia membuat cahaya lebih bersinar. Itu namanya malaikat terbuat dari nur. Maka Allah menciptakan setiap hari 70.000 misalnya yang masuk ke Baitul Ma'mur, itu pun tidak akan memadati tempat tersebut. Ya, jadi Allah juga bisa membuatnya lagi lebih luas lagi pun gampang dengan kebesaran yang Allah miliki. Nah, di langit ini bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian diajak pergi ke sidratil muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil filah wa idza thamaruha kalkilal. Yang mana di sidratil muntaha Rasulullah itu melihat dedaunan itu seperti kuping gajah. Ya, dedaunan itu seperti kuping ka'adhanil filah. Jadi daunnya itu saking besarnya itu seperti kuping gajah. Kalau kita gambarkan kuping gajah kan besar. Jadi di Sidratul Muntaha ada pohon, ya, dan yang mana dedaunannya itu sebesar kuping gajah. Wa idza thamaruha kalkilal, dan kemudian buah-buahnya itu seperti tempayan. Ya, saking besarnya. Mungkin digambarkan seperti itu karena buah-buah yang ada di Sidratul Muntaha ini digambarkan seperti tempayan. Kita tidak tahu ukurannya seperti apa. Ya, jadi tempayan itu digambarkan di sini adalah buahnya memang besar. Qala falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasya taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan'aha min husniha. Kemudian fahallahu ilayya ma auha fa faradu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalaluh. Jadi di sini memang sahabat dan para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah benar melihat Allah ataupun cuma melihat nurnya saja? Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melihat Allah secara utuh. Jadi Rasulullah cuma melihat cahayanya, saking besarnya cahaya jadi Rasulullah tidak bisa memandang
zatnya Allah. Ya, jadi ada yang mengatakan saking ulama ini saking hati-hati, jadi tidak bisa melihat. Ada juga yang mengatakan Rasulullah benar-benar melihat. Cahayanya Rasulullah dengan cahayanya Allah, zatnya Allah itu saling bisa melihat. Nah, di sini di Sidratil Muntaha bertemu dengan Rasulullah dan kemudian bisa di situ. Kemudian disitulah baru diwajibkan fa faradha alayya khamsina shalah. Ya, baru di situ diwajibkan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad ada 50 waktu. 50 waktu yang untuk dilakukan salat dalam satu hari. Fi kulli yaumin wa lailatin. Kemudian fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam wa qala ma farada rabbuka ala ummatik qultu khamsina shalah. Ya, kemudian Nabi Muhammad setelah disuruh sama Allah 50, ya namanya Nabi masih belum berani lah sama Allah yang sangat kuat, ya turun bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menyapa. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, baru apa yang Allah perintahkan kepadamu, apa yang Allah wajibkan kepadamu, baru dijawab. Bahwasanya Allah menyuruh saya suruh sholat 50 waktu. Ya, suruh sholat 50 waktu. Kemudian dijawab sama Nabi Musa alaihissalam bahwasanya umat saya yang kuat, umat saya yang umurnya panjang aja kagak kuat. Ya, balik lagi ke Allah sana, minta ringanin. Kemudian Nabi Muhammad singkat cerita kembali bertemu dengan Allah, kemudian minta dikurangin 5 sehingga turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ketemu lagi bahwasanya suruh balik lagi, bahkan sampai di 5 kali. Sampai di 5 kali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailatin likulli sholati asyru fadzalika khamsuna shalah. Bahwasanya setelah 5 ini sudah cukup, karena satu salat itu mendapat 10 pahala. Jadi bisa mendapatkan pahala yang seperti 50 kali dalam 50 kali sholat dalam satu hari. Jadi satu sholat bisa dapat 10 pahala, maka 5 kali sholat di sini mendapatkan 50 pahala ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi Musa yang dia perhatian kepada Nabi Muhammad bahwasanya umatnya aja nggak kuat, makanya ditegur tuh nama Nabi Musa alaihissalam. Dari situlah hadis berikutnya waman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in amilha kutibat lahu asyran wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam taktub syai'an. Jadi barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan kemudian dia kagak melakukan kebaikan tersebut, misalnya dia Allah wafatkan ataupun dia tertidur tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka dia dapat 1 pahala. Tetapi ketika dia mengerjakan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sebaliknya ketika dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia menggagalkannya, maka dia tidak dapat mendapatkan dosa. Tetapi ketika dia mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu fa qala irji ila rabbik fas'alhul takhfif. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta sama Rasulullah suruh minta kurangin terus. Ya, minta kurangin yang tadi 45, 40, 35, 30, minta turun ke belakang. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif, minta ringanin sama Allah karena umat saya dulu enggak kuat. Kemudian Rasulullah menjawab ketika sudah sampai 5, faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Bahwasanya saya udah malu, udah bolak-balik, saya enggak berani lagi bertemu dengan Allah. Ini sudah cukup. Ya, seandainya kalau Nabi Muhammad dari 5 balik lagi, bisa jadi ntar sholatnya jadi 3, bisa jadi ya sehari kan. Tetapi Allah sudah membuat sholat ini memang kita diwajibkan dalam satu hari adalah 5 kali. Dan ini adalah salah satu tanda ya bahwasanya Allah sangat suka ibadah sholat. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah adalah as-shalah. Amalan yang pertama kali hisab di hari kiamat adalah salat. Makanya Allah pun memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk melakukan salat. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita untuk menuju bulan Ramadan, sehingga ibadah kita nantinya di bulan Ramadan bisa lebih baik lagi dan lebih khusyuk dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.